Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in hamma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang statistik dan juga distribusi sampling. Materi ini merupakan materi pertama dari mata kuliah pengantar Statistika Matematika 2. Baik, langsung saja. Sebagai pendahuluan untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam membahas tentang statistika, kita mengenal adanya populasi dan juga sampel. Oke. Population of interest atau populasi yang diamati itu adalah keseluruhan himpunan yang akan kita teliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita pakai untuk mengetahui keadaan populasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui tingkat pendidikan di Indonesia. Nah, di sini maka populasinya itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk meneliti tingkat pendidikan seluruh rakyat Indonesia, kita tidak perlu menghitung seluruh atau meneliti seluruh rakyat di Indonesia, tapi cukup kita ambil sampelnya. Nah, itu sebagai gambaran singkatnya. Ilustrasi lain adalah pada gambar berikut. Jika populasi itu kita gambarkan sebagai teh yang berada di dalam sebuah gelas, maka sampelnya itu adalah yang kita icipin atau yang kita hisap untuk mengetahui rasa teh itu. Jadi misalnya kita ingin meneliti apakah teh di dalam gelas ini sifatnya manis atau rasanya manis, maka tidak perlu dihabiskan seluruh teh di dalam gelas itu, tetapi kita cukup mengicipi 1, 2, 3 teguk, karena dengan mengicipi 1, 2, 3 teguk kita akan bisa langsung menyimpulkan, oh teh di dalam gelas ini sudah manis atau belum. Nah, ini sebenarnya adalah inti dari statistik. Jadi ada populasi, ada sampel, di mana sampel itu harus diolah dengan cara yang benar supaya diperoleh kesimpulan yang tepat. Sebagai contoh, masih di gambar ini, apabila kita ingin mengetahui apakah teh itu manis atau tidak, lalu kita mengambil 1-2 tetes teh, lalu kita letakkan di kulit kita tidak akan memperoleh kesimpulan teh itu manis atau tidak, tetapi hanya memperoleh kesimpulan tehnya dingin atau tidak, mungkin seperti itu. Nah, jadi pengolahan juga harus tepat. Nah, ini adalah dasar kita memasuki materi hari ini tentang statistik dan distribusi sampling. Baik, kita lanjutkan. Mengingatkan juga kembali bahwa di dalam populasi itu terdapat ukuran yang berasal dari populasi tersebut, yang biasa kita sebut dengan parameter. Beberapa contoh parameter seperti sudah kita tahu, ada mu itu adalah rata-rata populasi, sigma itu adalah standar deviasi populasi, rho adalah koefisien korelasi populasi, dan lain sebagainya. Jadi seandainya kita meneliti tentang tinggi badan rakyat Indonesia, rata-rata tinggi badan rakyat Indonesia, maka rata-rata tinggi badan rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan mu. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal ukuran dari sampel yang disebut dengan statistik. Mohon maaf, ini salah ketik, seharusnya adalah statistik, bukan sampel. Oke, contohnya itu adalah ada mu yang kita gantikan dengan X bar, sigma yang kita gantikan dengan S, rho yang kita gantikan dengan R, dan sebagainya. Jadi X bar di sini adalah rata-rata dari sampel yang kita peroleh, sedangkan mu adalah rata-rata dari seluruh populasi
yang itu tidak diketahui kalau populasinya sangat besar. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang distribusi sampling. Apa itu sebenarnya distribusi sampling? Distribusi sampling itu adalah distribusi dari statistik yang muncul dari sampel yang diambil. Jadi selama ini di mata kuliah pengantar statistika matematika 1, kita belajar distribusi dari X, distribusi dari Y. Nah, sekarang di awal pengantar statistika matematika 2 ini kita akan belajar distribusi dari X bar itu bagaimana ya. Jadi distribusi dari statistiknya, bukan hanya variabel randomnya. Oke, sebagai contoh beberapa ada seperti ini, contoh distribusi sampling, yaitu distribusi dari rata-rata sampel. Nah, itu disebut distribusi sampling rata-rata. Bisa juga contoh yang lain seperti distribusi dari proporsi sampel, disebut distribusi sampling proporsi. Masih banyak yang lain, nanti bisa dicari, misalnya distribusi dari standar deviasi sampel, distribusi dari proporsi sampel, korelasi sampel, nilai maksimum sampel, dan seterusnya. Oke, sebagai ilustrasi saja, oke, kita mengenal variabel random sebagai huruf X. Kalau di PSM1, kita mempelajari distribusi dari X. Nah, kalau di PSM2, di pertemuan pertama ini, kita mempelajari distribusi X bar itu bagaimana ya. Distribusi probabilitas dari S itu bagaimana ya. Jadi nggak hanya X-nya, tapi sudah fungsi dari statistiknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh, kita langsung masuk saja. Misalnya dilakukan penelitian tentang jumlah saudara kandung dari mahasiswa. Kita ambil populasinya di sini kecil saja, jadi 5 orang mahasiswa kita survei. Ada mahasiswa dengan jumlah saudara kandungnya 4, 3, 1, 4, dan 4. Kemudian dari 5, dari populasi berukuran 5 itu diambil sampel random berukuran 2. Nah, kita diminta membuat distribusi sampling rata-ratanya dan juga diminta menghitung min dan variansi dari rata-ratanya. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya ada populasi berukuran 5, kita ambil sampel berukuran 2, terus kita diminta menghitung distribusi sampling dari rata-ratanya. Oke. Nah, intinya rata-ratanya berdistribusi seperti apa toh? Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu, ada populasi berukuran 5, kemudian sampelnya berukuran 2, maka dengan menghitung kombinasi 5 dan 2, kita akan memperoleh bahwa ada kemungkinan 10 sampel yang nanti akan terambil. Oke, kemungkinan-kemungkinan itu sebagai berikut ya. Oke, jadi ada sampel pertama, sampel kedua, ini kita ambil masing-masing. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan sampel yang terambil. Nah, masing-masing kemungkinan itu kita hitung rata-ratanya. 3,5, 2,5, sampai pada pengambilan sampel yang terakhir kita dapat rata-ratanya adalah 4. Dari sini kita bisa membuat distribusi samplingnya. Oke. Dari hasil sebelumnya kita catat X-nya, nilai rata-rata yang mungkin keluar itu berapa saja. Ini yang betul X bar, bukan X ya, mohon maaf. Jadi ada 2, 2,5, 3,5, dan 4. Di mana frekuensi untuk 2 itu 1, 2,5, 3, 3,5, 3, dan 4, 3. Nah, jumlah seluruhnya ada 10, kita bisa menghitung probabilitas empirisnya. 1/10, 3/10, dan seterusnya. Nah, ini adalah distribusi samplingnya. Soal A sudah terjawab. Seperti ini. Jadi, ketika kita ditanya berapa peluang X bar sama dengan 2, maka kita bisa menjawab 0,1. Berapa peluang X bar lebih dari 2, kita tinggal lihat kumulatifnya, berarti 0,9, dan seterusnya. Oke.
Kemudian untuk soal B seperti apa? Kita diminta menghitung min dan variansi dari rata-ratanya. Oke, kita hitung ekspektasinya dulu atau minnya dari X bar itu adalah 3,5 tambah 2,5 tambah dan seterusnya tambah 4. Jadi semua rata-rata itu kita jumlahkan dibagi 10. 10 itu adalah jumlah sampel yang mungkin terambil. Sehingga kita akan dapat rata-rata dari rata-rata. Nah, bahasanya seperti itu adalah 3,2. Oke, sedangkan variansinya seperti dengan menghitung variansi biasa. 3,5 kurangi rata-ratanya 3,2 tambah 2,5 kurangi 3,2 dan seterusnya sampai 4 kurangi 3,2 kuadrat dibagi 10 min 1, kita peroleh variansi dari X bar adalah 0,753. Nah, ini adalah gambaran distribusi sampling. Jadi yang kita hitung bukan ekspektasi X dan variansi X, tapi ekspektasi dari statistiknya. Dalam contoh ini adalah X bar, seperti itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ukuran populasi itu tidak diketahui atau sangat besar? Kan kita tidak mungkin menghitung kombinasinya. Nah, dalam kasus seperti itu, kita akan menggunakan teorema limit pusat. Sepertinya ini sudah dipelajari di pengantar statistika matematika 1 ya. Oke, jadi di sini jika kita memiliki sampel berukuran N berasal dari suatu populasi dengan min mu dan variansi sigma kuadrat dengan catatan ukuran populasinya tidak diketahui. Terus kita ambil N sampelnya cukup besar lah ya. Oke, intinya diambil sampel, maka distribusi sampling dari statistik TX, TX ini statistiknya, jadi TX ini bisa berupa X bar, bisa berupa mu, mohon maaf, bisa berupa S, bisa berupa R, dan lain-lain. Nah, itu bisa didekati dengan transformasi normal standar, yaitu kita masih ingat apabila suatu variabel random dikurangi dengan harga harapannya dan dibagi dengan akar variansinya, maka dia akan mendekati distribusi normal seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh 2. Misal di sini terdapat sebuah pabrik televisi yang memiliki data bahwa rata-rata lama waktu hidup TV produksi mereka itu 1.500 hari dengan standar deviasi 100 hari. Nah, ini ukuran populasinya tidak diketahui, hanya diketahui mu dan juga sigmanya. Kemudian diambil sampel random berukuran 64 TV, diambil sampel 64. Nah, ini caranya sedikit berbeda dengan contoh satu tadi, di mana kita melakukan kombinasi, ini karena ukuran populasinya tidak diketahui. Nah, kemudian kita diminta menghitung peluang rata-rata usia TV di pabrik itu kurang dari 1.600 hari. Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, di sini ini adalah yang ditanyakan. Peluang X kurang dari 1.600. Oke, kurang dari 1.600. Kemudian ini kita transformasi ke distribusi normal standar ya, sehingga X kita ubah menjadi Z. Kemudian kita tahu mu-nya tadi adalah 1.500. Kemudian sigmanya itu adalah 100 dibagi dengan akar N-nya, yaitu akar 64. Ya, oke, mohon maaf ini di sini yang betul adalah X bar ya, bukan X saja karena yang ditanya adalah rata-rata lama waktu hidup ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan proses perhitungan, diperoleh peluang Z kurang dari 8, ini bisa diperoleh dari tabel normal bahwa hasil peluangnya adalah sama dengan 1. Oke. Nah, jadi seperti itu, kita bisa menghitung peluangnya dengan melakukan pendekatan distribusi normal jika populasinya tidak diketahui ukurannya. Oke, jadi menghitung peluang X bar kurang dari 1.600 itu sama dengan menghitung peluang Z kurang dari 8
pada distribusi normal. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian coba terkait dengan COVID, misal populasi berukuran 4 dengan jumlah pasiennya 7517, sama-sama diambil sampel random berukuran 2. Nah, kalian diminta menghitung distribusi sampling dari nilai maksimumnya. Kemudian diminta menghitung min dan variansi dari nilai maksimumnya. Oke, bisa kalian coba. Selanjutnya juga ada soal latihan dari contoh 2. Kalian diminta menghitung peluang rata-rata usia TV di pabrik tersebut lebih dari 1000 hari. Berarti yang ditanyakan adalah peluang X-bar lebih dari 1000 hari. Oke, bisa kalian coba untuk latihan. Itu dulu untuk materi pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.